Mulai doa kita pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur. Kau Allah yang sungguh baik bagi kami, Tuhan. Pagi ini kami datang dengan segala kerinduan kami. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Allah. Bapak Ibu, kita mau katakan kepada Tuhan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau puji Kau Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus Tuhan, nikmati kasih-Mu satu hari, nikmati kebaikan Tuhan, nikmati dalam pelataran, nikmati kasih-Mu, menikmati Yesus Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus, kami rindukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Yesus. Segala pujian kami bagi-Mu, segala hormat kami bagi-Mu. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan.
Kami tinggikan nama-Mu. Pujilah Kau Tuhan. Kau luar biasa bagi kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas itu terus ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Segala hormat kami hanya bagi-Mu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami puji. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau katakan dalam hidup kami Tuhan. Lewat pujian kami ini. Bahwa kemurahan-Mu lebih dari apapun bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa kami Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita katakan sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ini doa kami Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kita katakan kepada Dia. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa
jika kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dari hati kami mau katakan kepadamu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Kami bersyukur. Lebih dari apapun dalam hidup kami, setiap kemurahan dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dengan apa kami balas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Selain dengan pujian dan sembah kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terus kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang terus menguatkan kami, menuntun kami Tuhan. Dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani sharing firman Tuhan pagi hari ini. Oke, silakan Kak Joni Samuel. Halo Kak Joni. Belum ada, Pak. Ada nih, Joni Samuel ada. Shalom ya. Ya, shalom semuanya. Kalau pagi hari ini kita akan masuk renungan kita di Yohanes 8 ayat 12 hingga 20 ya. Ini akan saya bacakan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama-sama Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapakku yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di mana Bapamu?" Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu Dia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Ya, salam semuanya. Kalau kemarin kita belajar tentang kuasa pengampunan ya, di mana Yesus memberi pengampunan kepada
perempuan yang berzina, kedapatan berzina. Di hari ini Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan dia berkata, barang siapa percaya kepadanya akan tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, kita bersyukur karena kita percaya sama Tuhan Yesus, kita boleh berjalan dalam terang Tuhan setiap hari. Nada Mazmur berkata, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau dari perikop ini saya belajar tentang terang dunia ya nak. Karena Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah terang dunia, dan di saat kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena kita semua tahu bahwa hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita hidup dalam terang, ya kita bisa melakukan banyak hal. Ya, saya seperti yang saya alami dalam kehidupan ini, saya melihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa ya nak. Saat saya mulai percaya sama Yesus, saya boleh melihat pertolongan Tuhan tuh tidak pernah terlambat sekalipun dalam masa-masa sukar gitu. Saya melihat Tuhan selalu membuka jalan dalam setiap kehidupan saya, yaitu saat saya memulai usaha, Tuhan tuntun saya setiap apapun yang mau saya lakukan gitu. Saya melihat dengan kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan menuntunkan kita pada orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat gitu. Ya, saya boleh melihat bahwa bersama Tuhan itu sangat luar biasa ya nak. Dan hari ini yang saya bagikan yaitu bahwa kita hidup dalam terang, kita tidak akan tinggal dalam kegelapan. Dan Tuhan ingin juga kita juga menjadi terang dunia ya nak. Mungkin kita akan bahas kembali di Matius 5 ayat 14 dan 6 sampai 16. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipun orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, dari perikop ini saya bisa menceritakan bahwa kita sesudah melihat terang Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi terang juga dalam dunia ini. Itu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa lewat kesaksian hidup kita, dan apapun yang kita lakukan. Tuhan ingin kita juga menjadi berkat di dalam khususnya keluarga kita, tangga kita, orang sekeliling kita. Itu mungkin lewat seperti ya usaha kita kan, pekerjaan kita. Jadi kalau yang saya dapatkan yaitu kita bukan cuma hanya menerima terang itu, tapi kita juga harus membagikan terang itu dalam dunia. Mungkin lewat apapun yang kita kerjakan, kita melakukannya untuk Tuhan. Karena saat kita melakukan hal yang benar, orang akan melihat. Tidak perlu kita capek-capek harus bersaksi supaya orang percaya sama Yesus gitu. Jadi lewat perbuatan kita, orang akan mengenal Tuhan gitu. Jadi inti dari ayat firman hari ini yang saya dapatkan yaitu di saat kita sudah menerima terang itu, kita juga harus membagikan supaya terang itu bisa bercahaya bagi dunia ini. Karena seperti di Yesaya 60 ayat 2, kita
Yesaya 60. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita semua tahu ya, dunia ini kan sekarang sudah ya banyak perbuatannya itu ya menunjuk kegelapan gitu. Jadi Tuhan hari ini ingatkan saya ya supaya kita harus menjadi terang. Nah, terang Tuhan itu sudah terbit atas kita ya. Nah, ya kita membagikan terang itu kepada dunia ini sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia ini. Ya, mungkin dari saya yang saya bagikan pagi hari ini itu. Nah, mungkin Pak Heri bisa lanjutkan lagi. Oke, terima kasih untuk Ko Joni yang pagi ini sudah sampaikan sharing firman Tuhan secara khusus dari ayatnya yang ke-12. Nah, tentu seperti apa yang tadi Ko Joni Samuel sudah sampaikan, setiap kita ini adalah Kristen. Arti Kristen itu kan pengikut Kristen. Pengikut Kristus. Kita kan bukan hanya sekedar orang yang beragama Kristen. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan, antara orang Kristen dan orang yang beragama Kristen itu dua hal yang berbeda. Makanya tidak usah bingung ketika melihat ada orang yang menamakan dirinya beragama Kristen, tapi kelakuannya tetap saja tinggal di dalam kegelapan. Bahkan seperti yang sering saya katakan, kadang miris kita melihat justru di daerah-daerah kantong Kristen, kita melihat cara hidup mereka, pola hidup mereka, sama sekali tidak menunjukkan Kristus. Bahkan seperti yang saya pernah katakan, Mahatma Gandhi pernah katakan, kalau seandainya semua orang Kristen berlaku seperti Kristus, maka India, salah satu negara terbesar di dunia, nomor 2 kalau nggak salah sekarang ya, dengan penduduk 1 miliar lebih, itu harusnya sudah jadi Kristen semua. Tapi realitanya kan enggak. Kenapa? Karena justru ada begitu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen atau beragama Kristen tepatnya, tapi justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus untuk datang kepada Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini renungan firman Tuhan kan dengan jelas ingatkan, barang siapa mengikut aku yang adalah terang dunia kata Yesus, dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Nah, saya ingat salah satu anggota Komsel Kasih, itu namanya Albert. Dia seorang mantan BB, tapi setelah dia bertobat dan hari-hari ini dia setia, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada satu ayat favorit dalam hidupnya. Dulu aku adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Kristus. Wah. Dan saya berdoa ini bukan hanya karena Albert latar belakangnya yang sangat-sangat gelap, karena saya percaya setiap kita dulunya, setiap kita yang belum mengenal Kristus, itu otomatis kita berjalan di dalam kegelapan dosa. Seperti kitab Yesaya tadi, Ko Joni sampaikan bahwa bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Itu artinya semua orang yang nggak berjalan bersama atau mengikut Yesus, mereka berjalan di dalam kegelapan. Termasuk saya dulu. Tapi ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, dan kita menerima terang itu dalam hidup kita, maka seperti Matius 5 tadi, ayat 14-16 katakan, yuk jangan tutupi terang kita itu di bawah gantang. Jangan lagi tutupi terang yang ada dalam hidup kita ini dengan hal-hal yang dapat menghalangi terang itu. Makanya sama seperti kalau kemarin bicara tentang hukum kasih. Mengapa banyak orang Kristen kadang kasihnya itu nggak bisa terpancar keluar? Itu tadi karena tertutupi dengan kemarahan, tertutupi dengan kepahitan, tertutupi dengan kekecewaan. Nah,
Kita nggak boleh menutupi hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Kalau masih ada hal-hal seperti itu, ya kita harus singkirkan. Atau yang kedua, yang seperti saya katakan kemarin, karena terlalu banyak standar hukum. Makanya kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-15 kan, Yesus katakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Nah Bapak Ibu, kalau kita menghakimi orang menurut ukuran manusia, menurut ego kita tepatnya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, semua orang itu salah di mata kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak ada satupun orang yang kita anggap benar kalau menurut kita sendiri, menurut ego kita sendiri. Yang benar siapa Bapak Ibu? Akulah yang paling benar. Nah, tapi Yesus katakan, tapi aku tidak menghakimi seorang pun. Kalaupun disebut penghakiman itu dasarnya kasih, bukan ego. Nah, jadi pagi hari ini ya firman Tuhan mengingatkan kita lagi sebagaimana fokus tahun ini bagi gereja kita, umat yang mengenal Allah, karena saya percaya seperti ayat-ayat yang di bagian bawah, ayat yang ke-19, kalau kita mengenal Yesus, kita juga akan mengenal Bapa, Bapa segala terang itu, Bapa yang baik itu, Bapa yang murah hati itu. Sehingga kalau kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, kita mengenal dan kita sebagai terang dunia, dan berkali-kali saya katakan, Yesus tidak pernah ngomong gini Bapak Ibu, jadilah terang dunia. Enggak, Yesus enggak pernah ngomong kayak gini. Yesus ngomong, kamulah terang dunia. Kita ini sudah terang Bapak Ibu. Karena ada Yesus, sang terang dunia itu dalam hidup kita. Kita sudah terang, bukan mau jadi terang lagi. Nah banyak orang Kristen kan salah konsep mengenai ayat ini, sehingga mereka baru berusaha untuk jadi terang. Nggak bakalan bisa Bapak Ibu. Tanpa Yesus ada dalam hidup kita, kita ini adalah kegelapan. Nggak mungkin kita bisa berusaha jadi terang. Tapi sekali lagi kita bersyukur karena Yesus itu ada dalam hidup kita. Yesus yang adalah terang dalam hidup kita. Kitalah terang dunia juga. Kan hidup kita ini makanya Paulus bilang, hidup kita ini harus jadi seperti surat terbuka. Hidup kita ini harus transparan. Ketika ada terang dalam hidup kita, yaitu Yesus, otomatis terang itu terpancar. Tapi sekali lagi kenapa seringkali terang orang Kristen nggak terpancar? Karena itu tadi ada gantang yang menutupinya. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu gantang apa yang sedang menutupi terang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2020 kalau nggak salah, waktu masih ibadah online, saya pernah khotbahkan ayat ini dan saya berikan sebuah ilustrasi. Saya taruh sebuah lilin di dalam sebuah gelas yang transparan, tapi saya tutup dengan lakban hitam, atasnya saya tutup dengan penutup. Walaupun lilin itu bercahaya di dalam, tapi orang-orang yang ada di sekeliling saya waktu itu nggak melihat cahaya itu. Nah, gimana caranya supaya orang-orang di sekeliling saya itu melihat? Ya saya harus buka tutupnya. Minimal, dari atas sudah mulai ada cahaya. Tapi kan nggak maksimal. Mulai saya buka lakbannya satu persatu. Sampai akhirnya lilin yang ada di dalam gelas transparan itu terlihat oleh semua orang. Karena di dalam ruangan yang gelap seperti itu, bahkan cahaya sekecil apapun akan tetap kelihatan dari jauh. Karena kecepatan cahaya itu sangat cepat Bapak Ibu. Nah jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sekali lagi sebagaimana fokus tahun ini, kita mau mengenal Allah, sehingga terang itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Kita kuat dan bertindak. Artinya jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Saya berdoa berharap tidak ada orang yang ngomong seperti ini terhadap hidup kita. Katanya Kristen, tapi kelakuannya. Nah, saya berdoa setiap kita akan mendengar kalimat-kalimat orang-orang katakan, wow, aku lihat Tuhan dalam hidupmu. Dari cara ngomongmu, dari cara berbuatmu,
cara bisnismu, cara kerjamu. Karena dari sisi kita, kan Paulus juga ajarkan, seperti Kolose 3:23, bahwa lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Nah, ketika kita menjalani hidup kita, melakukan semua aktivitas kita, karena kita lakukan itu untuk Tuhan, maka percayalah otomatis Bapak Ibu, apa yang kita buat itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang akan melihat terang itu nyata dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu kan tentu tahu yang namanya laron di tengah kegelapan, begitu ada cahaya dikit aja, maka disitulah laron-laron akan berkerumun. Mari kita renungkan hidup kita. Apakah ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang dekat dengan kita? Atau orang selalu menghindar dari hidup kita? Orang diajak bisnis join dengan kita, orang nggak mau. Karena orang tahu track record kita. Kita ajak seseorang, nggak usahlah dulu ngajak bicara tentang percaya Yesus dulu Bapak Ibu. Jangan urusan itu dulu. Ajak join, ajak kumpul. Apakah orang-orang senang dan nyaman bersama dengan kita? Walaupun sekali lagi saya mau katakan tentu kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi jelas Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 khususnya ayat 41 sampai 47 dan khususnya ayat yang ke-47, ketika kita membangun cara hidup tubuh Kristus, cara hidup jemaat mula-mula, jelas ayat firman Tuhan itu katakan mereka disukai semua orang. Jadi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini. Terus coba kita introspeksi dan koreksi hidup kita. Apakah hidup kita disukai oleh semua orang? Sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, enggak. Tapi saya mau katakan, ketika engkau hidup sesuai dengan firman, ketika engkau hidup seturut dengan apa kata Tuhan, hidupmu pasti akan disukai oleh semua orang. Kalau engkau baik, masa sih nggak ada yang suka dengan engkau? Kalau engkau murah hati, masa sih nggak ada orang yang suka dengan engkau? Kalau engkau suka memberi, masa sih nggak ada orang yang suka dengan engkau? Kalau engkau adalah orang yang memberi pengampunan kepada orang lain dengan murah hati, masa sih nggak ada yang suka dengan engkau? Kalau engkau bisnis dengan jujur, kalau engkau tidak merugikan orang lain, masa sih nggak ada yang suka dengan engkau? Mari renungkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu boleh sampaikan hal-hal yang lain yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Tapi pagi hari ini saya ingin meneguhkan Bapak Ibu sekali lagi, engkaulah terang dunia. Mari dengan iman katakan dalam hatimu, ya, akulah terang dunia. Hidupku harus menerangi orang-orang di sekelilingku. Karena nggak mungkin aku menaruh terang itu ditutup dalam gantang. Saya mendorong sekali lagi, come on, jangan jadi orang yang sekedar beragama Kristen, yang hanya asyik ibadah hari Minggu, pokoknya hari Minggu aku mau dapatkan sesuatu. Pujiannya harus enak, khotbahnya harus menyenangkan hatiku. Sudah itu sudah lupa juga. Tapi mulai berpikir keluar Bapak Ibu. Bukan hanya mau aku, untukku, dan untukku, kata Amsal. Seperti lintah. Kita jadi vakum cleaner untuk Tuhan. Hanya menyedot berkat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Untukku dan untukku. Enggak. Karena Yesus juga katakan di ayat ini, aku bersaksi dan kesaksianku benar. Karena aku enggak sendirian. Aku bersaksi bersama dengan Bapa. Dan saya mau meneguhkan sekali lagi setiap kita ini enggak jalan hidup sendirian Bapak Ibu. Jangan hanya berpikir kalau engkau lagi punya masalah, engkau mau Tuhan berjalan bersama denganmu. Harusnya sepanjang hari-hari hidupmu,
engkau itu harus tahu dan sadar kalau engkau itu berjalan bersama dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan sesaat. Kalau engkau ini yakin engkau berjalan bersama dengan Tuhan, masih mau nggak ngaco hidupnya Bapak Ibu? Nggak mungkin kan Bapak Ibu? Masanya ada begitu banyak orang Kristen itu, Tuhan itu dianggap sesuatu yang bisa dipanggil dan kadang bisa diusir. Kalau lagi mau ibadah, lagi mau berbuat baik, atau lagi punya masalah, panggil Tuhan. Tapi nanti kalau sudah oke, udah nyaman, suka-suka dia, Tuhan diusir. Atau minimal Tuhan suruh diam. Ya makanya saya sih bersyukur sih nggak pernah dengar lagi doa-doa seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau mau ibadah, Tuhan kami undang Engkau hadir tempat ini. Dan kami usir iblis keluar dari tempat ini, terlebih dari hati kami. Waduh, berarti tadi iblis ada dalam hatinya, mentang-mentang dia mau ibadah, iblis diusir keluar, Tuhan yang disuruh datang masuk ke dalam hatinya. Nanti sudah selesai ibadah, Tuhannya disuruh tinggal di gedung gereja, iblisnya nyambut lagi masuk di tempat parkir. Nah makanya saya katakan di awal tadi, nggak heran ada banyak orang yang menamakan dirinya beragama Kristen, tapi kelakuannya nggak menunjukkan Kristus sama sekali. Karena mindsetnya, paradigmanya udah salah. Tapi sekali lagi kita bersyukur pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kamulah terang dunia. Kenapa? Karena Yesus sang terang dunia itu ada dalam hidup setiap kita. Jadi biarlah terang yang ada dalam hidup kita itu terpancar dan orang lihat melalui perkataan kita, perbuatan kita, cara bisnis kita, cara hidup kita. Cara hidup bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan, sehingga hidup kita disukai semua orang. Dan orang akan datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Jadi hal yang berikutnya saya katakan, yang saya katakan tadi sudah, coba Bapak Ibu pikir renungkan hari ini, gantang-gantang apa yang masih menutupi terang dalam hidupmu. Mari singkirkan gantang itu, supaya terang kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bahkan hal-hal kecil mungkin, cara ngomongmu yang judes, yang menghalangi orang kenal Tuhan, ya ayo buang gantang itu Bapak Ibu. Engkau suka janji-janji, tapi engkau juga sering ingkarin, sehingga orang malas janjian dengan engkau. Mari buang gantang-gantang itu. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu, Tuhan ngomong apa dengan Bapak Ibu pagi hari ini, dan sepanjang hari ini. Tapi come on, buanglah gantang-gantang itu. Supaya terang kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Minimal orang-orang di sekeliling kita, di dekat kita itu yang akhirnya kenal Tuhan. Engkau yang orang tuanya belum kenal Tuhan, saudaramu yang belum kenal Tuhan, biarlah melalui hidupmu mereka kenal Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat sesuatu yang mau dibagi kepada kita. Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu. Kalau enggak, saya kasih Hengki kuasa untuk menunjuk Bapak Ibu. Tapi enggak lah ya. Nanti ditunjuk besok enggak datang Bapak Ibu. Jangan tegang banget Bapak Ibu. Yuk silakan. Atau sedang merenung gantang apa yang menutupi cahaya dalam hidupmu? Ya, saya Pak Heri. Yuk silakan Cici aja. Sebenarnya untuk diskusi aja sih. Namanya terang itu yang menerangi hidup kita. Yang berartikah merubah hidup kita ya. Yang pertama ya. Berarti yang merubah hidup kita adalah ya tadi saya mengurutkan yang tadi Pak Heri ngomong. Apakah terang itu yang berada di dalam hidup kita akan menerangi kita, merubah kita yang menjadi punya buah. Yang menjadi punya buah ya. Karena kan kalau misalnya kekurangan setiap orang kan masing-masing sangat beraneka ragam, sangat banyak dan luar biasa yang harus diperbaiki. Perbaiki satu, yang satunya juga belum tentu akan sempurna. Tapi apakah yang diartikan sehingga kita juga menilai diri kita
ini loh yang aku adalah terang. Sabar, sukacita, kemurahan hati, dan seperti itu ya. Jadi nggak menjadi orang tertuduh dengan diri sendiri. Aku nggak bisa rubah seperti itu. Apakah itu? Jadi itu aja Pak Heri. Ya, saya pernah katakan dan saya mau ingatkan sekali lagi pagi hari ini. Kan begini Bapak Ibu, seperti apa yang saya katakan tadi. Kan kalau kita merujuk kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39, di mana kalau kita bertobat, percaya, memberi diri dibaptis, maka Roh Kudus itu kan akan diberikan dalam hidup kita. Oke? Dan Yohanes bilang, Roh Kudus itu diam selama-lamanya dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu bukan keluar masuk Bapak Ibu ya. Memang kalau kita belajar di peta zaman, di zaman Bapa, itu sejak Adam sampai Abraham, itu memang bahkan sampai di zaman anak, di zaman nabi-nabi, itu zaman Ishak sampai zaman Yesus, nabi-nabi itu bisa kepenuhan. Tapi itu berbicara tentang insidental atau momentum. Karena kalau Bapak Ibu juga kembali merujuk kepada kitab Kejadian pasal yang ke-6, waktu kejadian air bah, ada kisah ketika mulai surut air bah itu, kan yang pertama Nabi Nuh melepas burung gagak. Dan burung gagak itu terbang keluar masuk Batra, nggak menetap. Itu memang bukan gambaran Roh Kudus itu. Nah, tapi beda. Kemudian kan Nabi Nuh melepaskan burung merpati. Tapi ketika pertama kali burung merpati itu dilepaskan, langsung kembali karena memang nggak ada daratan yang bisa dia berpijak. Oke, nah, akhirnya tunggu lagi berapa waktu, lepas lagi burung merpati, dan kemudian burung merpati itu kembali lagi masih, tapi bawa zaitun di paruhnya. Nah, yang ketiga kali merpati itu dilepaskan lagi dan akhirnya merpati itu nggak kembali lagi. Nah, itu gambaran peta zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh. Di mana zaman Bapa, zaman Anak, Roh Kudus itu tidak menetap dalam hidup manusia. Tapi di zaman Roh, itu Roh Kudus itu menetap tinggal selama-lamanya dalam hidup manusia. Dia berkarya dengan leluasa. Nah, jadi kebenaran pertama adalah kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita dan diam selama-lamanya. Makanya saya punya statement katakan Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, tapi jangan didiamin. Seringkali kan kita acuhkan, cuek dengan suara Roh Kudus. Nah, tapi baik poin bahwa Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Galatia 5 katakan apa? Buah roh itu apa? Yang tadi Cece sebut tadi kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kan buah roh. Artinya kalau Roh Kudusnya ada dalam hidup kita, harusnya 9 hal itu ada nggak dalam hidup kita Bapak Ibu? Ada dong. Makanya berkali-kali saya katakan, jangan minta saya doakan supaya kamu jadi sabar, supaya kamu jadi murah hati. Enggak. Bapak Ibu itu sudah sabar, Bapak itu sudah murah hati, Bapak Ibu itu sudah punya damai sejahtera, Bapak Ibu itu punya penguasaan diri, Bapak Ibu itu punya kelemah lembutan. Cuman masalahnya kenapa hal-hal itu nggak muncul keluar? Itu tadi, karena ada gantang-gantang yang menutupin. Gantang ego kita, kedagingan kita, kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Nah, itu yang harus kita beresin. Kalau hidup kita semua beres dari hal-hal itu, gantang itu sudah diangkat semua, otomatis itu keluar. Jadi paradigmanya harus benar dulu. Ada begitu banyak orang Kristen paradigmanya salah. Dipikir kesabaran itu harus datang dari luar. Wah. Penguasaan diri harus sering-sering dengerin. Enggak Bapak Ibu, saya teguhkan sekali lagi pagi hari ini, percayalah Roh Kudus itu sudah ada dalam hidupmu dan 9 buah roh itu juga sudah ada dalam hidupmu. Engkau tinggal praktek. Kan berkali-kali saya kasih contoh gini, sabar. Apa sih sabar itu?
Definisi sabar sederhana bagi saya itu nggak marah di saat seharusnya marah. Itu sabar menurut saya. Jadi ya sudah, ketika ada situasi yang seharusnya menurut daging kita, rasanya gitu ya. Tapi kita bisa sabar. Sabar bukan berarti terus diam, ngalah, nggak menyelesaikan masalah, bukan begitu Bapak Ibu. Kan saya juga udah pernah bilang bedanya marah dan tegur. Orang yang sabar itu bisa menegur anaknya yang salah, suaminya yang salah, istri yang salah. Tapi kan khususnya bapak-bapak di Kempria pernah dengar, lembut dan tegas. Ngomongnya lembut tapi keputusannya tegas. Tapi kembali ke poin pagi hari ini, saya mau meneguhkan sekali lagi Bapak Ibu, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidupmu. 9 bagian buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan itu sudah ada dalam hidupmu. Engkau tinggal mengeksplor keluar. Yang menjadi PR banyak orang adalah buang gantang-gantang yang menghalangi itu. Caranya apa? Ya lebih peka dengar suara Roh Kudus. Ketika ego kemarahanmu memuncul, tapi Roh Kudus ingatkan, sabar, kuasai diri, respon benar. Ketika keadaan sulit, gantang kesulitan itu mau menutupi hidup kita, enggak. Aku enggak mau fokus dengan kesulitan. Aku enggak mau kehilangan damai sejahtera. Saya pernah ditanya kan sama seseorang beberapa waktu yang lalu, Pak, waktu Bapak ngalamin itu, Bapak kehilangan damai sejahtera enggak? Diomongi di belakang Bapak, dirapatin di belakang Bapak. Saya bilang, kenapa saya harus kehilangan damai sejahtera? Karena damai sejahtera saya itu nggak akan hilang. Damai sejahtera itu ada dalam hidup saya. Orang boleh ngomongin saya tentang apapun, orang bisa menganggap saya salah apapun, orang boleh gosipin saya apapun, saya nggak akan kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera saya ukurannya bukan karena gosip orang atau nggak digosipin. Nah, kalau ukuran damai sejahtera kita masih berdasarkan ukuran, kalau semua orang senang dengan kita, aku rasa bersuka cita. Kalau ada satu orang saja ngomongin aku, langsung sukacitaku hilang. Aduh, sayang sekali hidup seperti itu Bapak Ibu. Susah banget hidup seperti itu. Nah, damai sejahtera saya, sukacita saya itu ada dalam hidup saya, karena Roh Kudus ada dalam hidup saya. Itu yang saya percaya. Kenapa saya percaya itu? Karena itu yang saya pahami dari kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan. Orang boleh ngomongin tentang saya, terlepas benar atau enggak, saya nggak akan kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu. Apalagi hanya ada satu orang, Pak, tadi di rapat Bapak diomongin loh, waktu Bapak keluar itu. Loh, saya nggak mau kehilangan damai sejahtera gara-gara seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bahkan saya pernah buat statement gini, kalau seandainya Anda tersinggung, itu berarti benar. Ya bertobat aja dong. Contoh orang ngomongin, tadi ngomong ini, tersinggung. Oh, Tuhan ampuni, berarti memang benar aku tadi lakukan apa yang seperti mereka omongin. Tuhan ampuni aku bertobat. Nah, kalau seseorang ngomong A dan kita nggak lakukan A, kenapa kita harus tersinggung gitu? Nah, ya udah, tetap aja bersukacita, tetap aja damai sejahtera. Nanti tahu waktu sendiri yang akan membuktikan bahwa kita nggak melakukan A. Udah selesai. Makanya berkali-kali saya juga katakan apa? Saya nggak punya harga diri. Karena harga diri saya sudah ditebus di kayu salib. Beda kan dengan yang hari-hari ini viral kan? Harga diri kami sebagai orang A, D. Awas si EM itu ya. Loh, kalau saya nggak punya harga diri lagi Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan rendah hati itu. Berarti saya sudah ada di posisi paling rendah. Orang mau injek-injek ya memang saya di posisi paling rendah. Nah, paradigma kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan hidup saya, sehingga saya nggak pernah kehilangan damai sejahtera, saya nggak pernah kehilangan sukacita, orang mau ngomongin, orang mau injek-injek, karena saya nggak punya harga diri juga. Makanya saya nggak mempertahankan harga diri sampai lupa diri.
Nah, yang perlu saya jaga itu apa? Nama baik. Nah, gimana caranya saya jaga nama baik? Gampang, Bapak Ibu. Ya saya berbuat baik aja. Otomatis nama baik saya terjaga. Apakah sempurna? Enggak. Orang masih bisa ngomongin? Masih. Tapi apa saya kehilangan sukacita? Enggak. Karena ukuran damai sejahtera sukacita saya enggak diukur oleh keadaan di luar saya. Karena Yesus ngomong damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu semu. Tapi damai sejahtera yang Yesus berikan kepada saya itu damai sejahtera sejati yang enggak ditentukan lagi oleh keadaan. Nah, jadi sekali lagi maksud saya, yuk Bapak Ibu coba renungkan hari ini gantang-gantang apa yang masih menutupi hidupmu. Kenapa engkau kehilangan damai sejahtera? Karena engkau masih dipengaruhi kau ada uang, nggak ada uang, hal-hal yang ada di luar, ya beresin hal-hal seperti itu. Sehingga engkau nggak akan pernah kehilangan damai sejahtera, engkau nggak akan pernah kehilangan sukacita, engkau tetap bisa belajar terus menguasai diri, engkau sabar. Hidupmu nggak diatur, nggak ditentukan oleh apa yang di luar. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, capek kalau kita masih hidup apa kata dunia. Capek kalau kita hidup masih apa kata yang terjadi di sekeliling kita. Enggak. Saya enggak mau hidup seperti itu. Karena firman Tuhan yang saya renungkan, firman Tuhan yang saya pahami, firman Tuhan yang saya percayai, enggak ngomong kayak gitu. Nah, mari sebab itu yuk semakin mengenal Tuhan. Yaitu mengenal firman Tuhan. Itu saja sih yang mau saya sampaikan Bu Caca. Yuk Ibu Mirianti mau tambahkan, silakan. Saya hanya mengatakan satu kata, Pak. Amin. Dengar semua yang dikatakan tadi. Dan itu harus lakukan hari-hari, setiap saat. Amin. Amin. Puji Tuhan, Pak. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya percaya Yesus ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kamu pasti bisa. Ikutin Bu Merianti, amin. Amin. Saya aman, Pak. Oh, aman ya. Iya, saya sangat mengenal Pak Ramli. Dia orangnya aman kayak saya. Bukan amin, Pak. Tenang, Pak. Oh, tenang ya. Bukan tenang-tenang saja Bapak Ibu ya, beda ya. Orang yang tenang dan tenang-tenang saja itu beda. Orang yang tenang itu bisa berdoa, bisa mikir, bisa menyelesaikan masalah. Nah, orang yang tenang-tenang saja itu hanya tidur dan tidak menyelesaikan masalah. Orang di sekelilingnya malah panik, nggak karu-karuan. Nah, ya, bapak-bapak khususnya, apalagi yang punya foto karakter seperti saya dulu, stabil, bumi sudah mau bergoncang, rumah tangga sudah mau berantakan, dia tenang-tenang saja. Jadi beda Bapak Ibu ya, tenang dan tenang-tenang saja itu beda. Oke, silakan Hengki. Oke, mari kita tutup dalam doa. Silakan Cia. Yuk, kita sama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur padamu untuk firman Tuhan yang terus berbicara kepada kami untuk supaya kami makin mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih bahwa kami ada di dalam Engkau. Kami berterima kasih padamu Tuhan karena Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami dan menetap dia di kami selama-lamanya. Tuhan, kami tahu iblis akan selalu mengintimidasi kami. Jikalau teman-teman kami, saudara-saudara kami yang selalu diintimidasi oleh suara-suara iblis, kami sungguh berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya itu dan pertolongan daripada Tuhan memenuhi kami. Tuhan Yesus kami berdoa. Berikan kami telinga mendengar suara-Mu. Roh Kudus yang ada di hati kami, yang terus berbicara di hati kami, berikan kami hati yang tenang dan teduh menghadapi setiap harinya kami, sehingga kami mampu mendengar suara-Mu. Mampu mendengar apa yang Tuhan akan katakan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerangi dunia ini di tempat kami berada, dimanapun kami
menjadi diri kami. Waktu kami menjadi seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang bos, sebagai seorang karyawan, sebagai gembala, sebagai pekerja Tuhan. Dimanapun fungsi kami berjalan, jadikan kami terang Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami ketika kami lebih bersenter kepada diri kami sendiri. Kami sungguh meminta, Tuhan ampuni kami. Kami mau cabut semua gantang-gantang kami yang menghalangi semuanya, yang menunjukkan diri kami sebagai terang. Kami akan bangkit dengan iman kami yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami. Iman yang percaya teguh bahwa kami adalah terang. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, dunia ini, dunia penuh kegelapan ini akan kami terangi oleh karena kasih setia Tuhan kepada manusia, dan kami akan menyatakannya. Itulah iman kami. Setiap kami di sini Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, satu persatu. Berkati dan tambahkan iman kami, iman yang teguh, iman yang sungguh boleh berjalan dan tidak diam di tempat saja. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk hati kami yang boleh kami, yang Tuhan tumbuhkan buah-buah roh di dalam hidup kami, makin lebat. Tuhan, kalau ada buah-buah roh yang belum bertumbuh di dalam hidup kami, yang mana saja, beritahu kami dan kami boleh rubah hari ke hari, semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Dewi yang akan berangkat. Kami berdoa Engkau menyertai dia ya Tuhan, perjalanan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hari-hari seperti ini, dalam musim banyak penyakit, untuk seperti demam berdarah, kami berdoa dimanapun, daerah manapun yang saat ini, dan juga untuk Omikron yang menaik, khususnya di daerah ibu kota dan kota-kota besar, kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan setiap yang sakit. Kami menyerahkan di dalam tangan Engkau saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang boleh bekerja dalam vaksinasi yang ketiga. Kami berdoa untuk setiap hal yang harus dikerjakan dari yang bawah sampai yang ke atas, dan yang sampai hal-hal yang detail. Kami berdoa setiap pelayan-pelayan masyarakat, mereka boleh mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan dan kami minta Tuhan yang menyertai mereka dan Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk pagi ini. Kami akan memulai hidup kami dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah akan Engkau ya Tuhan, yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Samuel boleh tutup dalam doa. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hidup kami Tuhan terus diterangi oleh kebenaran firman-Mu, dan terang itu boleh bercahaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau biarlah terang dan kemuliaan-Mu menyinari kami semua Tuhan. Tempat ini Tuhan, kesinar kemuliaan-Mu terangi setiap apapun yang kami lakukan, sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Berkat damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu ya Bapa, turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan buang semua gantang-gantang dalam hidup kita.